Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Sia Saragi dengan NIM 11 SOD 23050. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit pemaparan terkait praktikum Papua. Hmm. Nah, jadi di sini aplikasi yang saya kembangkan itu adalah sebuah sistem manajemen to-do list berbasis web yang menggunakan teknologi modern. Jadi aplikasi ini akan menggunakan Laravel sebagai back-end frameworknya dan React sebagai front-end library-nya. Nah, ini juga dihubungkan melalui Inertia.js untuk menciptakan pengalaman single page application tanpa perlu membangun API-nya secara terpisah. Nah, jadi tujuan utama aplikasi ini adalah membantu pengguna dalam organisir dan mengelola tugas-tugas harian mereka dengan interface intuitif dan fitur-fitur yang lengkap. Jadi aplikasi ini dirancang dengan arsitektur yang modular dan scalable sehingga memudahkan pengembangan dan maintenance untuk masa datang. Nah, dari sisi back-end, kami di sini menggunakan Laravel versi terbaru sebagai framework PHP eh, yang mengikuti pola MVC atau model view controller. Nah, Laravel ini dipilih karena dia menyediakan berbagai fitur out of the box seperti authentication, database migration, dan Eloquent ORM yang mempercepat proses development. Untuk front-end-nya saya menggunakan React dengan Inertia.js sebagai adapter yang menghubungkan Laravel dan React tanpa perlu membangun REST API atau GraphQL. Nah, jadi Inertia.js ini akan memungkinkan eh, untuk menggunakan routing Laravel secara langsung sambil tetap mendapatkan pengalaman SPA yang smooth. Untuk stylingnya ini saya menggunakan Tailwind CSS yang sudah dikonfigurasi dengan custom theme dan juga memanfaatkan komponen UI dari CN atau UI yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Database-nya yang digunakan adalah SQLite untuk development, namun bisa diganti ke MySQL ataupun PostgreSQL untuk production-nya. Nah, jadi aplikasi ini akan dilengkapi dengan eh, sistem autentikasi yang robust untuk memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses data mereka sendiri. Dia ada di. Nah, Nah, jadi proses autentikasinya ini dimulai dari halaman login dan register yang dikelola oleh Out Controller. Pada saat registrasinya, password pengguna akan dihash menggunakan Bcrypt melalui Laravel's hash facade untuk keamanan maksimal. Setelah berhasil login, Laravel akan membuat session untuk pengguna tersebut yang disimpan di database sesuai konfigurasi di file session.php. Jadi di sini saya juga mengimplementasikan middleware-nya itu check out middleware. Nah, jadi di check out middleware ini dia akan memverifikasi setiap request ke halaman-halaman yang memerlukan autentikasi. Jadi jika pengguna belum login, mereka akan otomatis mengarahkan pengguna ke halaman login. Sistem ini juga menerapkan CSRF protection yang sudah di-built-in di Laravel untuk mencegah serangan cross-site request forgery. Nah, jadi di aplikasi ini database-nya terdiri dari dua tabel yaitu untuk si users dan juga to-dos. Jadi tabel usersnya akan menyimpan informasi pengguna seperti nama, email, dan password yang sudah dihash dan tabel to-dos-nya dia akan memiliki relasi one to many dengan users, di mana satu user bisa memiliki banyak to-dos. Nah, jadi setiap to-do ini akan memiliki atribut seperti title, is finished, description, untuk status penyelesaian, dan cover untuk menyimpan pet gambarnya. Nah, saya di sini saya menggunakan foreign key constraint untuk menjaga integritas data sehingga ketika user dihapus, semua tugas miliknya juga akan terhapus secara otomatis melalui cascade delete. Nah, model to-do ini akan dilengkapi dengan berbagai metode helper seperti scope search dan filter yang memudahkan query data. Nah, semua perubahan struktur database ini dikelola melalui migration files yang memungkinkan version control untuk database skemanya. Jadi aplikasi ini menyediakan operasi lengkap, eh, operasi CRUD lengkap atau create, read, update, delete untuk manajemen to-dos. Jadi pengguna dapat membuat to-do baru dengan mengisi form yang mencakup judul, deskripsi, dan opsional untuk mengunggah gambarnya. Fitur upload gambar ini menggunakan Laravel file system dan menyimpan filenya di storage app publik.
di sini. Ini eh, untuk gambar ini yang tadi saya pakai untuk dalam penggunaan ngetes tulisnya. Nah, jadi fitur upload gambarnya ini menggunakan file itu yang disimpan ke si storage public eh, app ini dan membuat simbolik link ke folder publik untuk aksesibilitas. Jadi pengguna juga bisa mengedit to-do yang sudah ada termasuk mengubah status menjadi selesai atau belum selesai dengan sekali klik pada ada. Nanti akan saya tunjukkan di situ ada icon checkbox. Jadi untuk setiap to-do tersedia halaman detail yang menampilkan informasi lengkap termasuk timestamp, kapan to-do dibuat dan terakhir diupdate, fitur pencarian dan filter memungkinkan pengguna untuk menemukan to-do berdasarkan kata kunci dan juga status penyelesaiannya. Jadi semua datanya akan ditampilkan dengan pagination untuk performa yang optimal jika jumlah datanya nanti sudah banyak. Nah, kemudian ada halaman index to-dos. Jadi halaman index to-dos ini eh, dia dilengkapi dengan dashboard statistik. Nah, jadi dia di sini dia dilengkapi dengan dashboard statistik yang memberikan overview tentang progres si pengguna. Jadi statistik ini mencakup total to-dos, jumlah yang sudah selesai, belum selesai, dan juga presentasi dari progresnya. Nah, di sini saya menggunakan library Apex Charts untuk menampilkan data yang bentuk donut chart yang interaktif dan menarik secara visual. Jadi chart ini secara data akan menggunakan menunjukkan proporsi antara tulis yang sudah selesai dan juga dengan yang belum. Jadi ini akan membantu pengguna dalam memahami produktivitas mereka dengan cepat. Jadi setiap kali ada perubahan data tulis, statistik dan chart akan otomatis terupdate tanpa perlu refresh halaman. Ini bisa dilakukan berkat reaktivitas dari si React dan juga Inertia JS. Nah, jadi interface aplikasinya ini dirancang dengan prinsip clean dan modern yang menggunakan komponen yang tadi saya ucapkan CN atau UI yang sudah dikustomisasi. Nah, jadi setiap halaman itu dia memiliki layout yang konsisten dengan navigation bar di atas dan footer di bawah. Jadi saya menggunakan card-based design untuk menampilkan to-dos di mana setiap card akan menunjukkan informasi penting seperti judul, deskripsi, eh, deskripsi singkat itu, thumbnail covernya, dan juga ada eh, action buttons. Jadi transisi antar halaman itu semoga nanti akan terasa smooth karena Inertia JS yang menangani navigation tanpa full page reload. Nah, untuk feedback kepada pengguna, di sini saya mengintegrasikan Suite Alert 2 yang menampilkan notifikasi sukses, error, atau konfirmasi dengan tampilan yang menarik. Jadi form inputnya akan menggunakan komponen yang aksesibel dan responsif dengan proper validation feedback. Nah, aplikasi ini juga sudah responsif dan bisa diakses dengan baik dari ukuran mobile dan juga desktop. Nah, untuk sistem upload file, seperti yang tadi yang sudah saya paparkan, jadi setiap sistem upload file ini sudah dihandle dengan baik mengikuti best practices dari Laravel. Jadi ketika pengguna mengunggah gambar cover untuk to-do-nya, file akan divalidasi terlebih dahulu untuk memastikan ukurannya itu tidak melebihi 2 MB. Dan formatnya sesuai, yaitu ada bisa JPG, PNG, JPG, JPG, dan juga GIF. Nah, jadi file kemudian ini seperti yang saya paparkan tadi dia akan disimpan ke storage public to-dos menggunakan Laravel Storage Facade. Nah, untuk menampilkan gambar kami di sini saya menggunakan aset helper yang mengarahkan ke simbol link di folder public. Nah, ketika to-do-nya diupdate atau dihapus, sistem akan otomatis menghapus file cover dari yang lama untuk menghindari ada file eh, yang tidak digunakan dalam dalam storage. Jadi karena itu bisa buang-buang penyimpanan juga dan itu tidak efisien. Jadi di halaman edit pengguna bisa melihat preview gambar yang sudah ada dan memilih untuk menggantinya atau menghapusnya dengan UI yang user friendly. Jadi kemudian untuk error handlingnya, jadi setiap input dari pengguna melalui form akan divalidasi baik di sisi server maupun klien. Di sisi server, Laravel's validation rules memastikan data yang masuk sesuai dengan kriteria yang ditentukan seperti required fields, format email yang valid, ukuran file maksimal, dan sebagainya. Jika validasi gagal, error message-nya akan dikembalikan ke front end dan ditampilkan bahwa di bawah field yang bermasalah dengan styling yang jelas
Untuk operasi-operasi penting seperti delete, di sini saya menambahkan konfirmasinya itu menggunakan Sweet Alert 2 untuk mencegah penghapusan tidak sengaja. Semua error juga dihandle dengan graceful degradation sehingga aplikasi tidak crash dan pengguna mendapat feedback yang jelas tentang apa yang salah. Untuk di level aplikasi, saya juga mengimplementasikan try catch untuk operasi-operasi yang berpotensi error seperti misalnya file operations ya. Nah, sistem routing di aplikasi ini dikelola di routes ini di web PHP. Jadi di sini saya mengorganisir eh, routes dalam grup berdasarkan fungsionalitasnya dengan grup out dan out untuk autentikasi dan grup dengan middleware untuk check out untuk halaman-halaman yang memerlukan login, kemudian routes untuk menggunakan resource route yang otomatis generate semua endpoint CRUD. Jadi sini saya juga menambahkan custom routes untuk operasi khusus seperti toggle finish status dan juga update covernya. Jadi setiap route sudah diberi nama yang deskriptif sehingga memudahkan referensi di view atau controller. Kemudian middleware handle inertia request eh, diterapkan secara global untuk menangani share data yang perlu tersedia di semua halaman inertia seperti flash message dan juga user infonya. Nah, aplikasi ini menggunakan pola data flow yang sederhana namun efektif. Nah, kalau dia di sisi back-end, controller akan mengambil data dari database menggunakan melalui si Eloquent models ini, kemudian mengirimkannya ke front-end menggunakan inertia render. Jadi data ini kemudian bisa diakses di React komponen melalui use page hook eh, dari inersia. Untuk form handlingnya, kami menggunakan Fuse Form Hook yang menyediakan helper methods untuk mengelola state form, submit data, dan handle errors. Ketika ada perubahan data seperti create, update, atau delete, inersia akan otomatis refresh data di halaman yang sama atau redirect ke halaman lain dengan data yang sudah terupdate. Jadi pendekatan ini akan mengeliminasi kebutuhan untuk stage management library kompleks seperti Redux karena inersia itu sudah menangani sinkronisasi state antara server dan kliennya dengan baik. Jadi untuk aplikasi ini dia sudah merupakan implementasi full stack dengan arsitektur yang clean dan maintainable. Penggunaan Laravel dan React melalui Inertia JS juga memberikan developer experience yang baik dengan produktivitas yang tinggi untuk saya pribadi. Eh, jadi itu sedikit saja pemaparan untuk struktur dari codingannya secara lengkap bisa diakses di GitHub saya dan saya kemudian saya akan memberikan eh, bagaimana ketika eh, codingan ini dijalankan. Jadi pertama di sini saya sudah jadi pertamanya di sini saya sudah run Kian untuk ini. Jadi pertama kita harus menggunakan npf run dev. Kemudian kita buka satu terminal lagi. Di terminal yang terpisah kita buat PHP Artisan Serve. Nah, saya login dulu. Oke. Nah, jadi di sini dia akan meminta kita untuk masuk ke akun kita. Jadi di sini kita akan disuruh untuk masukkan email untuk masuk ke akun. Saya di sini sudah pribadi sudah punya akun sendiri, tapi saya akan membuat sedikit contoh bagaimana kalau misalnya orang harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, jadi pertama kita disuruh untuk mendaftar untuk akun baru, kemudian kita disuruh untuk mengisi formulir di bawah ini untuk membuat akun baru. Nah, seperti yang saya paparkan tadi, kalau misalnya itu fieldnya harus diisi, nanti kita akan dapat error message harusnya. Nah, misalnya ini, ketika kita memilih untuk daftar akun baru, kita akan disuruh untuk mengisi fieldnya, karena di sini fieldnya kosong. Jadi misalnya saya mengisi, nah, karena di sini saya sudah punya akun ke email ini, maka dia tetap sih. Kalau misalnya tadi saya buat lain,
dia akan kembali ke sini dan dia akan menunjukkan bahwa pendaftarannya berhasil dilakukan. Tadi pendaftaran tidak berhasil dilakukan karena emailnya sudah saya daftarkan kian. Nah, jadi di sini saya akan tinggal login. Nah, di sini dia akan menunjukkan bahwa kita bisa dapat melakukan. Di sini ada untuk home, di sini ada untuk kelola to-dos, di sini kita bisa ada untuk melihat to-dos. Dia lihat to-dos ini sama seperti data statistik ini satu halaman yang sama nanti. Jadi di sini dia akan memantau progres dan statistik dari to-dos saya. Jadi di sini kita bisa lihat fitur-fitur aplikasinya. Kita dapat tambah, edit, dan hapus to-dos. Upload cover untuk setiap to-do, tandai to-do sebagai selesai, belum selesai, cara dan filter to-dos, lihat statistik dan grafik progress, dan juga ada pagination tool. Kalau misalnya datanya banyak. Nah, di sini dia akan juga membuat nama dan nama dari usernya sesuai yang sudah kita isi tadi di fieldnya. Maka dia akan menampilkan bahwa di sini, hai Jevanya Kesesar lagi. Untuk tombol tombol lokalnya dia ada di atas sini. Nah, misalnya kita lihat tulis saya. Nah, karena di sini saya baru buat akunnya, dia akan jadi kosong. Jadi di sini belum ada statistiknya juga belum ada apanya, grafiknya belum juga ada progresnya. Mari kita coba. Nah, misalnya di sini. Nah, ketika kita sudah berhasil mengupload satu to-do, dia akan muncul di sini. Di sini ada covernya, di sini juga kita bisa melihat judulnya, deskripsinya, dan karena di sini dia belum selesai, maka dia akan menampilkan di sini total tulisnya ada satu, dan dia juga belum selesai, maka statistiknya akan menunjukkan bahwa dia belum selesai di sini. Jadi dia merah semuanya dan itu 100%. Kita bisa melihat detailnya dengan melakukan klik detail. Nah, kita bisa lihat di sini judulnya, kita bisa lihat covernya, deskripsinya, kita juga bisa melihat dibuat pada, diperbarui padanya kapan. Untuk checklistnya, kita bisa melakukan klik checklist di sini, maka dia akan langsung menampilkan bahwa itu sudah selesai. Dia akan jadi selesai. Maka di sini dia akan menjadi warna hijau karena dia sudah satu di sini selesai. Kita bisa melakukan edit juga. Bisa kita melakukan edit untuk ini. Dan kita bisa juga mengubah covernya. Nah, maka dia akan melakukan perubahan di sini, melakukan presentasi pathway, kemudian deskripsi data, apa, dan juga covernya juga berubah. Nah, kalau kita ngecek nanti, maka dia akan menunjukkan di buah pada dan di perbarui padanya juga akan menampilkan poin berbeda di mana tadi saya buat 34 dan di sini di menit 35 saya mengeditnya, maka dia akan menjadi seperti ini. Kita bisa, kalau misalnya ingin melihat statistiknya, kita bisa tambahkan lagi, misalnya, eh, nah, ketika saya melakukan simpan, dia akan tampilkan ini. Karena dia belum selesai, maka dia akan, dan ini terbagi jadi dua, maka dia akan jadi 50-50. Kita bisa melakukan, misalnya kita melakukan satu penambahan lagi, itu. Nah, maka dia akan menampilkan ini. Kita juga bisa, kalau mau, kita bisa melakukan checklist, dan dia akan berubah. Nah, untuk fitur search-nya kita bisa lihat di sini. Misalnya kita mencari pathway, dan kita di sini misalnya kita mau melihat semuanya. Maka ketika kita klik cari, dia akan menampilkan semua radius.
Nah, karena dia di sini dia sangat letter case sensitif, jadi ketika tadi saya buat PowerPoint-nya bahwa huruf kecil semua dia tidak tampil, ketika saya buatnya semua yang besar dia akan tampil semuanya. Nah, kita juga bisa melihat yang mana yang selesai, kita juga bisa melihat menampilkan mana yang belum selesai. Nah, kalau kita misalnya mencari yang lain dan itu datanya belum ada, dia akan menampilkan ini, belum ada to do. Dan dia akan menyuruh kita untuk mulai dengan menambahkan to do baru. Kita di sini bisa klik home. Ketika kita klik home, kita akan kembali ke tampilan awalnya. Dan kita bisa lakukan logout dengan tombol di sini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atas waktu dan perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih.